Menyusun cerita praktik baik, best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Ya, praktik pengalaman lapangan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, lembar kerja 3.1. Universitas Nusa Cendana Kupang, nama Sunarwin, nomor UKG 2015 00424504, mata pelajaran kimia, asal sekolah SMA Negeri 1 Talibura, asal LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang, pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi SMA Negeri 1 Talibura, lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai agar peserta didik dapat memahami materi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari serta berperan aktif dalam proses pembelajaran. Penulis Sunarwin ST, tanggal 26 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Peralihan pembelajaran jarak jauh ke pertemuan tatap muka membuat motivasi belajar peserta didik menurun. Terjadinya learning loss pada saat pembelajaran jarak jauh mengakibatkan banyak perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas karena terbiasa bermain di rumah dengan temannya. Saat pembelajaran jarak jauh, perubahan yang terjadi seperti: 1. Malu dalam mengungkapkan pendapat. 2. Malas mengerjakan soal yang diberikan guru. 3. Sering mengobrol pada saat pembelajaran. 4. Ingin cepat pulang saat berada di sekolah. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dengan video pembelajaran dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan oleh guru di kelas. Tantangan: apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi massal dengan refleksi dan wawancara guru, kepala sekolah, serta pakar, kunjungan rumah kepada orang tua peserta didik, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu: 1. Hilangnya percaya diri yang timbul dari dalam diri. 2. Orang tua jarang ada di rumah karena sibuk bekerja. 3. Tidak ada motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. 4. Peserta didik merasa tidak ada gunanya untuk sekolah. Tantangan dari peserta didiknya berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang ada di sekolah seperti: 1. Model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Itu untuk tantangan. Nanti berikutnya ada di poin kedua, yaitu faktor guru. Faktor guru dalam pemilihan media ajar. 3. Kurangnya pemanfaatan media ajar video pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. 4. Ruang kelas yang tidak nyaman ketika digunakan peserta didik. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar atau karakteristik peserta didik. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional, diantaranya yaitu: 1. Berkaitan dengan model pembelajaran. Guru juga diyakini sudah menguasai sintak dari model pembelajaran yang akan dipilihnya
dari mulai tahap 1 sampai akhir yang dituangkan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Berkaitan dengan media ajar, guru bisa menggunakan media konkret yang ada di sekitar sekolah sehingga peserta didik bisa lebih mudah mengenal media yang ada. Bisa juga dikolaborasikan berbasis technological, pedagogical, content knowledge, TPEC, yang salah satu dengan video pembelajaran sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kali ini menggunakan media pembelajaran berbasis video pembelajaran dalam penerapan model problem-based learning. 3. Berkaitan dengan penilaian, seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator, ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir pembelajaran. 4. Berkaitan dengan kondisi akhir, guru bisa mendesain ruangan dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapian, dan keindahan, sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik, serta pembelajaran yang nyaman. Itu untuk aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan Yang terakhir, refleksi hasil. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apa hasilnya? Efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari penerapan media berbasis technological, pedagogic, content knowledge yang diimplementasikan yaitu berbasis video pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran, karena pada saat pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok serta per kelompok menjawab soal yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan model problem-based learning, ini peserta didik termotivasi daripada dengan model pembelajaran konvensional. Terlihat dari indikator keaktifan naik dari sebelum penggunaan model problem-based learning. Itulah lembar kerja 3.1